Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pelajar semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang cara membuat list penomoran di Microsoft Word ya, secara cepat dan mudah ya. Jadi kita akan membuat penomoran. Jadi nanti ada teks, kemudian kita misalkan membutuhkan nomor supaya berurutan. Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Nah, baik, kita ikuti langkahnya bersama-sama. Jadi kita menggunakan menu home, masih menu home ya. Ini menu home. Kemudian pada tab numbering. Nah, numbering ini berada pada ribbon paragraf. Ribbon paragraf yang memiliki toolbar numbering. Nah, situ yang kita gunakan untuk membuat penomoran pada halaman Microsoft Word. Baik, kita lanjutkan. Kita buka lembar baru dulu, kosong. Cara membuka lembar baru supaya cepat, gunakan menu insert dan pilih blank page ini ya. Nah, dia akan langsung membuka lembaran baru di bawahnya. Oke, cara yang pertama untuk membuat numbering ya, nomor, kita masuk ke menu home dan pada ribbon paragraf. Nah, di sini toolbarnya banyak sekali pilihannya. Yang pertama ada bullet. Nah, bullet ini ya penomoran tapi berupa objek-objek ya. Ada titik, ada persegi, ada checklist, ada bintang dan lain sebagainya. Ini menggunakan penomoran bullet. Kemudian di sebelahnya ada penomoran numbering. Nah, ini numbering ya yang akan kita gunakan. Numbering bisa menggunakan nomor 1, 2, 3 atau huruf A, B, C dan seterusnya, baik huruf besar atau huruf kecil ya. Atau penomoran huruf Romawi juga bisa nih ya. Kemudian di sebelahnya juga ada current list. Nah, ini adalah penomoran list yang bertingkat ya, nomornya penomoran bertingkat. Sudah ada nomor, kemudian di sebelahnya penomoran lagi dan penomoran lagi seterusnya. Ini penomoran bertingkat. Baik, kita coba ya satu ya. Misalkan kita mau membuat judulnya, misalnya judul dulu ya, daftar nama siswa misalkan kelas 6 SD. Nah, ini daftar nama siswa kelas 6 SD. Untuk membuat penomorannya ya, kita gunakan menu home tadi pada numbering. Ini kita pilih numbering, kemudian kita pilih yang formatnya 1, 2, 3. Nanti di sini akan muncul 1 titik. Nanti sudah nomor 1. Misalkan nomor 1 Ahmad. Nah, sudah diketik, kita tinggal enter saja. Maka nomor 2 akan langsung otomatis muncul di situ. Kemudian nomor 3 Andi misalkan. Enter saja, dia akan langsung ke nomor 3. Nomor 3 misalkan namanya Caca. Nah, gitu seterusnya ya. Tetapi kalau sudah ini di nomor 4 ya, di nomor 4 misalkan kita enter saja dengan tidak mengisi nama tersebut, maka urutan keempatnya akan hilang. Coba kita coba ya, kita enter. Nah, urutan keempatnya hilang. Jadi dia berhenti di situ setelah di enter karena tidak ada data yang terbaca lanjutannya penomoran itu ya. Jadi kalau kita mau melanjutkan penomoran nomor 4-nya ya, kita klik saja di belakang nomor 3 ini namanya, kemudian kita enter. Nah, dia akan langsung ke nomor 4 tadi ya. Misalkan Ayu. Nah, kemudian Sari dan seterusnya. Jadi penomorannya langsung berurutan gitu ya. Nah, misalkan ada kurang nih di nomor 3 ini, ada nama lagi, nama yang terselip.
dan belum kita masukkan, lupa kita ya. Jadi kita klik saja di belakang nomor 2 ini, nama Andi, kemudian kita enter. Ya, dia akan bertambah penomorannya otomatis, menyelipkan di situ. Misalkan di situ Arya. Nah, jadi penomorannya akan menyisip dan tetap akan berurutan. Nah, baik. Ini untuk numbering ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang menggunakan huruf? Kalau untuk menggunakan huruf ya tetap masih di format numbering ya. Kita coba misalkan daftar buku di kelas. Kita enter. Nah, kita gunakan menu home masih ya, paragraf dan numberingnya kita gunakan yang format ABC ini ya. Klik di sana. Nah, berarti huruf A sudah muncul, maka kita tinggal mengetikkan daftar bukunya, misalkan matematika. Enter, maka dia akan berurutan ke huruf B. Kemudian misalkan buku bahasa Indonesia, bahasa, enter, dan seterusnya. Berarti urutannya adalah ABC. Misalkan ada lagi IPS, kemudian ada lagi IPAS ya. Kemudian ada lagi misalkan PKN. Nah, ini number yang menggunakan urutan huruf ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika menggunakan balet atau simbol-simbol? Nah, maka kita hanya harus menggunakan balet nih ya, tetap di menu home dan paragraf, kemudian di bagian balet library ya. Ini kode-kode yang sudah tersedia ya, misalkan kita daftar buku ini mau menggunakan balet aja supaya lebih cantik gitu ya. Ya, kita blok saja datanya, kita blok atau kita sorot, kemudian kita masuk ke menu home dan masih di paragraf di balet ini. Nah, kita pilih salah satu mana yang kita inginkan. Misalkan kita mau menggunakan checklist ini, klik saja checklist. Nah, jadi urutan daftar bukunya menggunakan checklist. Nah, kalau kita mau menggunakan yang lain ya kita ganti saja, kita blok dulu, kemudian kita masuk ke balet ya, numbering balet. Nah, kita pilih yang kita inginkan. Yang mana? Misalkan yang ini ya, ada tanda panah. Nah, pokoknya sesuai yang kita inginkan saja. Kita klik sana. Nah, itu dia. Jadi terlihat lebih menarik ya, dan lebih cantik penomorannya atau numberingnya. Nah, ini kalau kita menambahkan data, misalkan ini nomor selanjutnya kita letakkan di belakang kursornya, kemudian kita enter, dia akan langsung muncul urutan numberingnya sesuai dengan yang kita pilih. Misalkan ada bahasa Inggris. Nah, kita enter lagi, dia akan muncul lagi numberingnya. Tapi kalau misalkan ini udah kosong, kemudian kita enter, maka numbering urutannya akan hilang. Ya, kita enter ya, klik enter. Nah, dia akan hilang. Jadi kalau untuk melanjutkan lagi ya kita klik di belakang teks yang terakhir, kemudian kita enter. Nah, dia akan langsung berurutan, gitu ya. Baik, saya kira sudah cukup jelas untuk numbering, baik numbering angka secara berurutan, numbering huruf tadi ya secara berurutan A, B, C, dan seterusnya, dan ini numbering balet secara berurutan juga. Semoga bermanfaat ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.